Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja kadang muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya tentang sakit di lutut atau tubuh yang mulai melemah, tetapi tentang kesunyian yang pelan-pelan datang tanpa disadari. Setelah anak-anak hidup mandiri, setelah pasangan hidup berpulang atau berpisah, rumah yang dulu penuh tawa kini terasa lebih luas dan hening. Ada piring yang tidak lagi berpasangan di meja makan, ada kursi kosong di ruang tamu yang dulu selalu ditempati seseorang yang kita cintai, dan seiring waktu muncul keinginan untuk ditemani lagi. Bukan karena tidak sanggup sendiri, tetapi karena manusia memang diciptakan untuk saling berbagi rasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi. Silahkan tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Apakah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan saling berbagi, kita seperti sedang duduk di ruang tamu yang sama, berbincang dengan tenang dan penuh kehangatan. Dalam perbincangan kali ini, kita akan membahas hal yang sering disimpan dalam hati, tentang keinginan untuk menikah lagi setelah usia 60 tahun. Banyak orang berpikir bahwa menikah lagi di usia lanjut adalah hal yang aneh. Untuk apa? Sudah tua, fokus ibadah saja. Tetapi bagi sebagian orang, keputusan itu justru lahir dari kebutuhan batin yang manusiawi. Ingin ada teman berbagi cerita, ada tangan yang menggenggam di saat lemah, dan ada tatapan penuh kasih yang membuat hati merasa aman. Menikah di usia senja bukan soal mencari gairah, tetapi mencari kedamaian. Namun di balik keinginan itu, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Bagaimana kalau anak tidak setuju? Bagaimana dengan pembagian harta, kondisi kesehatan, dan penerimaan keluarga besar? Karena itu, sebelum mengambil keputusan besar di usia yang penuh pertimbangan ini, kita perlu memahami dengan jernih apa yang benar-benar kita butuhkan. Ada 5 kebenaran penting yang akan kita bahas satu persatu. 5 hal yang bisa menjadi penuntun agar keputusan yang diambil bukan karena kesepian, tetapi karena keyakinan. Bukan karena terburu-buru, tetapi karena sudah matang secara emosi, finansial, dan spiritual. Menikah di usia lanjut bukan memulai dari nol, melainkan menyambung bab terakhir hidup dengan tenang, hormat, dan bermakna. Bapak dan Ibu, banyak orang menganggap cinta adalah segalanya. Padahal di usia kita sekarang, cinta hanyalah permulaan, bukan jaminan kebahagiaan. Di usia muda, cinta bisa membuat dua insan rela berkorban tanpa banyak berpikir. Namun di usia 60 tahun ke atas, cinta tidak lagi cukup untuk membuat rumah tangga berjalan harmonis. Yang lebih dibutuhkan adalah kecocokan gaya hidup, kebiasaan dan nilai yang dijalani setiap hari. Karena di usia ini, kita tidak sedang mencari seseorang untuk diajari cara hidup, melainkan seseorang yang dapat kita ajak hidup bersama tanpa merasa tertekan. Coba Bapak dan Ibu bayangkan seseorang terbiasa tidur jam 9 malam, tetapi pasangannya suka menonton televisi hingga larut. Satu ingin makan rebusan, sementara yang lain masih gemar gorengan. Perbedaan kecil seperti itu bila tidak disadari sejak awal bisa menjadi sumber ketegangan. Di usia lanjut, kita sudah lelah dengan pertengkaran. Yang kita perlukan bukan pasangan yang mengubah kita, tetapi yang menerima kita apa adanya. Karena itu, sebelum menikah justru hal-hal kecil perlu dibicarakan terlebih dahulu, seperti jam tidur, cara beribadah, pola makan, kegiatan harian, dan kebiasaan beristirahat. Saya teringat kisah Ibu Aminah, seorang janda berusia 65 tahun yang memutuskan menikah lagi dengan Bapak Rahmat, duda sebaya. Awalnya hubungan mereka terasa indah, tetapi setelah menikah, Ibu Aminah merasa stres karena suaminya terlalu aktif keluar rumah, sementara ia lebih suka di rumah membaca buku. Mereka tidak pernah membicarakan rutinitas itu sebelumnya. Akhirnya, bukan cinta yang membuat mereka lelah, melainkan perbedaan pola hidup yang sejak awal tidak dipahami. Untungnya, mereka kemudian belajar untuk saling menyesuaikan diri, tetapi tidak semua orang punya kesabaran sebesar itu. Cinta di usia senja memang indah, tetapi kebiasaan yang selaras dan hati yang saling menghargai itulah yang membuatnya bertahan. Jangan terburu-buru hanya karena merasa sepi. Gunakan waktu untuk saling mengenal dengan jujur. Bila ada perbedaan, bicarakan dengan tenang.
Di usia kita, kebiasaan sulit diubah. Namun bila diterima dengan lapang hati, perbedaan justru bisa menjadi warna yang menenangkan. Itulah kunci pernikahan yang matang. Bukan cinta yang berapi-api, melainkan kedamaian yang tumbuh setiap hari. Bapak dan Ibu, satu hal yang paling sering membuat seseorang ragu menikah lagi di usia senja adalah anak. Banyak orang tua yang sudah siap melangkah, tetapi hatinya terhenti saat membayangkan reaksi anak-anaknya. Apakah mereka akan mengerti? Apakah mereka akan menganggap saya egois? Pertanyaan-pertanyaan ini sering membuat langkah menjadi berat. Padahal keinginan menikah lagi di usia 60 tahun bukan berarti haus cinta, tetapi karena manusia tetap butuh kehangatan dan teman berbagi hari. Saya pernah mendengar kisah Bapak Mahmud, seorang duda berusia 68 tahun dari Bandung. Setelah 10 tahun hidup sendiri, ia bertemu seorang janda baik hati di pengajian. Mereka cocok dan saling mendukung. Namun anak-anak Bapak Mahmud langsung menolak dan berkata, "Bapak mau nikah untuk apa? Kami masih bisa menjaga." Akhirnya, Bapak Mahmud mengurungkan niat. Tetapi setelah beberapa tahun, kesehatannya menurun karena stres dan kesepian. Saat itu, anak-anaknya baru menyadari bahwa yang dibutuhkan ayah mereka bukan hanya perhatian dari jauh, tetapi kehadiran yang nyata. Cerita ini mengingatkan kita bahwa restu anak memang penting. Tetapi kebahagiaan orang tua juga tidak boleh diabaikan. Reaksi anak terhadap rencana pernikahan kembali sering lahir dari rasa takut. Takut kehilangan perhatian, takut warisan terbagi, takut kasih sayang berkurang. Itu wajar, karena bagi mereka sosok ayah atau ibu adalah bagian yang sakral. Maka cara terbaik bukan dengan marah atau memaksa, tetapi dengan berbicara dari hati ke hati. Jelaskan bahwa keputusan ini bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi agar hari tua dijalani dengan lebih damai. Beri mereka waktu untuk memahami dan seiring waktu, cinta anak akan lebih besar daripada egonya. Bapak dan Ibu, salah satu topik paling sensitif ketika membicarakan pernikahan di usia lanjut adalah soal harta dan aset. Banyak orang merasa tidak enak membahasnya, seolah takut dianggap tidak percaya pada pasangan baru. Padahal berbicara soal ini bukan tanda curiga, tetapi tanda dewasa dan bertanggung jawab. Di usia 60 tahun ke atas, kita menikah bukan karena dorongan emosi, tetapi karena ingin menjalani sisa waktu dengan tenang. Maka keterbukaan finansial menjadi bagian dari ketenangan itu. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari. Misalnya Ibu Rini, seorang janda 62 tahun, yang menikah lagi dengan duda sebaya. Awalnya mereka sepakat untuk saling percaya tanpa hitungan apapun. Namun beberapa bulan kemudian, muncul kebingungan soal biaya rumah, warisan anak, dan tabungan bersama. Anak-anaknya mulai salah paham, merasa ada yang direbut, padahal semuanya bisa dihindari bila sejak awal dibicarakan dengan jelas dan tertata. Karena itu bukan satu kesalahan bila Bapak dan Ibu ingin membuat perjanjian tertulis sebelum menikah. Itu bukan berarti tidak percaya, tetapi ingin melindungi hak semua pihak agar tetap tenang. Cinta di usia lanjut bukan tentang harta, tetapi tentang ketulusan. Namun ketulusan tidak meniadakan logika. Justru dengan menata urusan finansial sejak awal, hubungan akan jauh lebih sehat dan damai untuk dijalani bersama. Tidak ada kecurigaan, tidak ada bisik-bisik dari keluarga, semuanya berjalan terang dan saling menghormati. Bila perlu, konsultasikan dengan notaris atau penasihat hukum, karena dokumen seperti ini bukan penghalang cinta, melainkan pagar yang menjaga agar hubungan tetap hangat dan tidak tercemar salah paham. Kita semua tahu bahwa yang membuat hubungan retak bukan uang itu sendiri, tetapi ketidakjelasan dalam mengelolanya. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah takut untuk bersikap terbuka. Katakan dengan lembut kepada calon pasangan bahwa kita ingin tenang di hari tua. Karena kita ingin mencintai dengan kepala dingin, bukan dengan perasaan yang buta. Kalimat sederhana seperti itu menunjukkan kebijaksanaan. Sebab di usia senja, kita tidak lagi membutuhkan janji manis, melainkan kepastian yang menenangkan. Dan kepastian itu hadir ketika cinta berjalan seiring dengan kejujuran dan perlindungan. Itulah yang membuat hubungan menjadi matang dan bertahan. Di usia muda, cinta sering menutup mata dari kenyataan. Tetapi di usia senja justru kenyataanlah yang menguji cinta.
Ketika seseorang ingin menikah lagi di usia 60 tahun ke atas, pertanyaan yang paling jujur bukan apakah saya masih pantas, melainkan apakah saya siap. Siap dalam arti fisik, mental, dan tanggung jawab. Karena menikah di usia lanjut bukan hanya tentang bahagia bersama, tetapi juga siap merawat dan dirawat. Kadang satu pihak lebih sehat, sementara pihak lain memiliki keterbatasan. Dan disitulah cinta sejati diuji. Bukan saat tertawa bersama, tetapi ketika harus saling menopang di masa sulit. Saya pernah mendengar kisah Pak Suyono dan Bu Lilis, pasangan yang menikah di usia 70 tahun dan sama-sama telah lama hidup sendiri sebagai duda dan janda. Di awal kehidupan terasa menyenangkan karena ada teman ngobrol, ada yang menyiapkan teh hangat setiap pagi, namun setelah 2 tahun Bu Lilis mulai sering sakit. Pak Suyono yang tadinya aktif ikut senam lansia, kini harus bergantian menjaga istrinya di rumah sakit. Ketika ditanya, apakah menyesal? Beliau hanya tersenyum dan berkata tidak. Justru disitulah arti cinta di usia tua. Bukan mencari yang sempurna, tetapi saling menemani dalam ketidaksempurnaan. Cerita itu sederhana, tetapi penuh makna. Dan itulah sebabnya sebelum menikah lagi, kejujuran tentang kondisi kesehatan sangat penting. Jangan takut terbuka tentang penyakit atau kelemahan diri, karena cinta sejati tidak tumbuh dari rahasia, melainkan dari kepercayaan. Bicarakan bersama bagaimana cara saling membantu bila salah satu jatuh sakit. Apakah siap mendampingi berobat, membantu dalam hal kecil seperti menyiapkan obat, menuntun ketika berjalan, atau sekadar mendengarkan keluhan di malam hari. Karena di usia lanjut, perhatian kecil seperti itu jauh lebih berarti daripada hadiah besar. Dan ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Rasa sepi, cemas, atau takut ditinggalkan bisa muncul kapan saja. Maka pilihlah pasangan yang bisa menjadi sumber ketenangan, bukan penambah beban pikiran. Cinta yang matang bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang tetap tinggal meski tubuh melemah dan rambut memutih. Jika dua orang bisa saling menerima dalam keadaan seperti itu, maka usia hanyalah angka, karena hati mereka tetap muda oleh kasih yang tulus. Banyak orang tua yang diam-diam menyimpan rasa sepi di rumah yang sudah sunyi, karena anak-anak jarang pulang dan waktu berjalan pelan setiap harinya. Dalam kesunyian itu, muncul keinginan untuk menikah lagi, padahal tidak semua keinginan lahir dari kesiapan. Kadang seseorang terburu-buru menikah, bukan karena cinta yang tumbuh, melainkan karena ingin ada teman bicara, teman makan, teman duduk di sore hari. Padahal menikah hanya karena takut sendiri bisa berujung pada kekecewaan, karena rasa sepi tidak selalu hilang hanya dengan kehadiran orang lain, bahkan bisa semakin terasa jika hati tidak benar-benar terhubung. Cinta di usia lanjut bukan soal rasa berdebar, melainkan rasa tenang. Kita tidak mencari sosok yang membuat jantung berlari, tetapi hati yang membuat langkah terasa ringan. Karena itu dasar pernikahan kedua seharusnya adalah persahabatan yang dalam. Dua orang yang saling menghargai, bisa tertawa bersama, saling mendengarkan tanpa menghakimi, dan tetap menghormati ruang masing-masing. Seperti Bu Aminah dan Pak Raden, pasangan sekitar usia 70 tahun yang saling mengenal lewat komunitas lansia, mereka tidak terburu-buru menikah. Setahun mereka saling berbagi cerita, saling membantu, hingga mereka sadar bahwa bukan sekadar cocok, tetapi nyaman dalam diam satu sama lain. Menikah lagi di usia senja seharusnya seperti dua sahabat yang sepakat berbagi waktu, tanpa tuntutan berlebihan dan tanpa ambisi mengubah pasangan. Hanya ingin menjalani hari dengan ringan. Persahabatan yang tulus menjadi fondasi cinta yang matang. Sebab setelah usia 60, kita tidak perlu drama. Kita butuh kedamaian. Pernikahan yang sehat bukan yang penuh kejutan, tetapi yang membuat kita tersenyum setiap pagi tanpa rasa khawatir. Jadi, sebelum memutuskan menikah lagi, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur apakah saya ingin menikah karena mencintai orang itu atau karena takut menghadapi malam sendirian. Jika jawabannya adalah ketenangan bukan pelarian, maka pernikahan itu akan membawa berkah. Tetapi jika hanya untuk menutup rasa sepi, maka kesepian itu akan kembali bahkan saat kita sudah tidak sendiri. Cinta sejati selalu lahir dari hati yang tenang, bukan hati yang tergesa. Banyak orang berpikir menikah di usia lanjut seperti memulai dari nol, padahal tidak. Di usia 60 tahun ke atas, kita tidak lagi belajar mencintai dari awal, tetapi belajar bagaimana melanjutkan hidup dengan tenang. Kita sudah melalui perjalanan panjang, suka duka, kehilangan, dan pembelajaran. Jadi ketika memilih untuk menikah lagi, bukan untuk mengulang masa muda,
melainkan melengkapi hari-hari yang tersisa dengan kedamaian. Cinta di usia senja bukan tentang siapa yang baru, tetapi tentang bagaimana kita ingin menjalani sisa waktu dengan lebih baik. Cinta muda itu berapi-api, tetapi cinta di usia lanjut itu lembut dan sabar. Ia tidak banyak bicara, namun terasa dalam tindakan. Seperti Pak Harun dan Bu Wati, pasangan yang menikah di usia 72 tahun. Keduanya telah kehilangan pasangan lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika mereka memutuskan menikah, bukan karena ingin mencari kebahagiaan yang heboh, tetapi karena ingin ada teman berjalan pagi, ada teman minum teh, dan ada tangan yang bisa digenggam tanpa banyak kata. Pak Harun pernah berkata bahwa mereka tidak ingin memulai lagi. Mereka hanya ingin menutup hari dengan senyum, dan itu sudah cukup. Menikah lagi di usia senja adalah bentuk keberanian, bukan karena nekat, melainkan karena berani jujur pada diri sendiri bahwa kita masih ingin dicintai dan mencintai dengan cara yang lebih matang. Pada akhirnya pernikahan kedua bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menemukan ketenangan. Kita tidak lagi menuntut pasangan untuk selalu benar. Cukup bersyukur jika ia masih mau mendengar. Kita tidak lagi berharap setiap hari romantis. Cukup bahagia jika masih bisa saling menatap dan tersenyum tanpa kata. Jadi Bapak dan Ibu, jangan takut melangkah bila hati sudah yakin. Tetapi pastikan langkah itu dilandasi kesadaran, bukan kesepian. Cinta di usia senja bukan perlombaan untuk cepat bahagia, melainkan perjalanan untuk menutup hidup dengan indah. Menikah lagi bukan tentang menggantikan masa lalu, melainkan memberi arti baru pada masa depan yang masih Tuhan izinkan. Di usia muda, menjaga keharmonisan mungkin dilakukan dengan hadiah, kejutan, atau kata-kata manis. Tetapi pada usia 60 tahun ke atas, keharmonisan tumbuh dari hal sederhana, dari rasa saling menghargai, perhatian kecil, dan kesediaan memahami. Sebab pada usia ini bukan lagi tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mau mengalah demi ketenangan bersama. Cinta di masa tua bukan tentang banyak bicara, melainkan tentang siapa yang masih mau mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Kunci pertama, komunikasi yang lembut. Jangan remehkan cara berbicara Bapak dan Ibu. Nada suara yang pelan dan penuh hormat bisa menyembuhkan banyak luka. Misalnya, ketika pasangan lupa sesuatu, jangan langsung marah. Ucapkan dengan senyum, tidak apa-apa, namanya juga manusia. Kalimat sederhana seperti itu punya kekuatan luar biasa. Di usia lanjut, kita membutuhkan suasana rumah yang damai, bukan rumah yang penuh suara tinggi. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan hati setiap pagi. Kunci kedua, saling memberi perhatian. Hal kecil seperti menyiapkan teh, memijat pundak yang pegal, atau mengingatkan minum obat adalah bahasa cinta yang paling nyata. Cinta di usia senja tidak butuh banyak janji, tetapi butuh aksi kecil yang dilakukan dengan konsisten. Seperti kisah Bu Lastri dan Pak Darto, pasangan lansia di Yogyakarta. Setiap pagi mereka selalu saling menyapa dengan kalimat yang sama. "Masih sehat ya Pak?" Dan "Masih cantik Bu." Sekilas terdengar sederhana, tetapi kata-kata seperti itu membuat mereka merasa dihargai setiap hari. Kunci ketiga, menjaga ruang pribadi. Meski sudah berumur, kita tetap butuh waktu untuk diri sendiri, membaca, berdoa, menulis, atau sekedar menikmati udara pagi di teras rumah. Memberi ruang bukan berarti menjauh, tetapi justru memperkuat rasa rindu dan menghargai kebersamaan. Hubungan yang sehat bukan berarti selalu bersama, tetapi saling memberi kesempatan untuk bertumbuh sebagai pribadi. Itulah harmoni sejati. Tenang, saling menghargai, dan tidak sibuk membuktikan siapa yang paling cinta. Tidak semua perjalanan cinta berakhir sesuai rencana. Bahkan di usia lanjut, ada yang berharap pernikahan kedua membawa ketenangan, tetapi justru menghadirkan kebingungan baru. Ada pula yang merasa lebih sepi setelah menikah karena tidak menemukan kenyamanan yang diimpikan. Namun situasi seperti ini bukan berarti kita gagal. Usia senja bukan waktu untuk menyalahkan diri, tetapi waktu untuk belajar menerima,
dan menata ulang hati dengan bijak. Yang pertama perlu diingat, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya salah. Di usia 60 tahun ke atas, perubahan kecil dalam kebiasaan bisa terasa besar. Kadang masalah bukan karena cinta menghilang, tetapi karena cara memahami sudah berubah. Cobalah memberi waktu, duduk tenang, dan ajak bicara dengan lembut. Setiap hubungan butuh adaptasi, termasuk di usia senja. Namun bila setelah berusaha hubungan justru membuat hati lelah, tidak apa-apa menjaga jarak sejenak. Tidak semua pernikahan harus dipertahankan dengan penderitaan. Kadang yang paling bijak bukan bertahan dalam luka, tetapi memilih berdamai. Fokuslah pada hal-hal yang membuat hati tetap sehat, beribadah, bersosialisasi, dan menjaga rutinitas positif. Banyak orang menemukan kembali ketenangan justru setelah berhenti memaksakan sesuatu yang tidak bisa disatukan. Karena bahagia di usia tua bukan berarti harus selalu bersama, bisa juga berarti menerima keadaan dengan lapang hati. Dan yang terpenting, jangan biarkan pengalaman pahit membuat kita menutup diri dari kebaikan hidup. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Setiap pertemuan, bahkan yang berakhir tidak sesuai harapan, tetap membawa hikmah. Kita belajar lebih mengenal diri, lebih peka terhadap hati orang lain, dan lebih sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada siapa yang menemani, tetapi pada bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, menikah lagi di usia lanjut bukan tentang membuktikan bahwa kita masih dicintai, tetapi tentang menemukan ketenangan sejati. Tidak ada usia yang salah untuk mencintai, tetapi cinta di masa tua punya bentuk yang berbeda, lebih tenang, lebih sadar, dan lebih tulus. Bukan lagi tentang gengsi atau kemesraan berlebihan, tetapi tentang kesediaan saling menemani dalam diam, saling menolong saat tubuh tidak lagi sekuat dulu, dan saling menguatkan ketika waktu terasa semakin cepat berlalu. Kita sudah belajar bersama 5 kebenaran besar. Cinta saja tidak cukup tanpa kecocokan hidup. Keluarga dan anak bisa menjadi ujian. Harta dan kesehatan harus dibicarakan dengan bijak. Pernikahan membutuhkan kejujuran batin. Cinta sejati di usia senja berakar dari persahabatan bukan pelarian dari kesepian. Jika 5 hal ini kita pahami, maka pernikahan di usia lanjut bukan lagi sumber keraguan, tetapi sumber ketenangan. Karena setiap keputusan yang diambil dengan kesadaran akan membawa kebahagiaan yang damai. Ingat Bapak dan Ibu, bahagia di usia senja bukan tentang siapa yang menemani kita di meja makan, tetapi tentang siapa yang duduk di hati dengan tulus, meskipun dalam keheningan. Jangan takut membuka hati, tetapi juga jangan terburu-buru. Dengarkan hati, libatkan Tuhan, dan percayalah bahwa setiap takdir cinta datang tepat pada waktunya. Bahkan, jika cinta itu datang terlambat, ia tetap bisa menjadi yang terbaik. Karena hadir ketika hati sudah siap, bukan ketika masih ingin membuktikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bila video ini memberi manfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang tua menemukan makna baru dalam cinta di usia senja. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Podcast Lansia, agar setiap minggu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan panduan hidup yang sehat, damai, dan penuh makna di masa emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah hidup dengan hati yang bahagia.